Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Iqbal, salah satu founder dari bandros.co.id. Ya, di video kali ini saya akan coba share salah satu pertanyaan yang sering dilontarkan, yaitu bagaimana cara menggaji diri kita sendiri sebagai pemilik perusahaan. Nah, mungkin teman-teman sedang merintis usaha, entah itu toko online atau dropship dan lain-lain kayak gitu ya. Alhamdulillah kami di Bandros ya bertiga sudah merintis ya sejak tahun 2015. Nah, kami pun dulunya sempat awalnya bingung gitu, gimana nih cara gajiannya kayak gitu kan. Sebagai owner gitu kan, perusahaan sendiri, itu juga kita sebetulnya berhak untuk digaji gitu. Sebetulnya dari pengalaman kami gitu kan, ada 3 sebetulnya. Jadi yang pertama sistem komisi. Sistem komisi itu misalkan kita punya sisa hasil usaha setiap bulan misalkan 5 juta, kita ngambil 50%, berarti kita gajiannya 2.500.000. Nah, ada juga sebetulnya yang sistem gaji tetap. Nah, gaji tetap ini seperti gajiannya para pegawai aja gitu ya. Misalkan kita bekerja di perusahaan swasta, gajinya sekian. Itu juga bisa. Itu yang dilakukan oleh kami ya bertiga sejak 4 tahun yang lalu kayak gitu. Jadi kita masih tetap gajian gitu. Kemudian ada juga dikombinasikan hybrid ya, dari komisi juga ya, gaji tetap juga ya. Misalkan gaji tetap kita tetapkan, kita gajian sekian juta. Nah, komisinya misalkan kita ambil 10% aja dari sisa dari profit ya, itu bisa juga gitu. Bagaimana yang bagus ya? Sebenarnya pilihannya ada di tangan teman-teman sih. Cuman plus minusnya kayak gini teman-teman. Sebagai informasi ya, dulu kami waktu merintis awal-awal kami nggak digaji teman-teman. Kami nggak digaji. Waktu itu digajinya cuman sama nasi padang satu gitu. Nah, akhirnya setelah kita berjalan ya, setelah kita berjalan sekian bulan, akhirnya kita tentukan gitu kan. Kita tentukan, yuk kita gajian aja deh. Gajiannya berapa ya? Per bulan misalkan cuma 200.000, 500.000. Terus kita hitung-hitung. Nah, kira-kira kebutuhan kita nih setiap bulan untuk makan, untuk belanja bulanan gitu. Misalkan udah punya anak, untuk anak dan lain-lain. Nah, kita tentukan gaji sekian, misalkan UMR deh 3 juta misalkan per bulan, itu bisa gitu. Jadi sebenarnya perhitungannya fleksibel sebetulnya, gimana kita menghitung angka cukupnya aja kayak gitu. Nah, setelah misalkan kita gajian setiap bulan, teman-teman bisa juga menggunakan sistem dividen. Kalau teman-teman punya partner atau sendiri pun sebenarnya bisa sistem dividen. Dividen tuh dalam arti kita tentukan kita gaji bulanannya kian gitu ya, gaji bulanannya misalkan 5 juta per bulan. Setelah 1 tahun kita ambil sisa hasil usahanya. Misalkan 1 tahun itu, selama 1 tahun kita kumpulin, kita puter sisa hasil usaha misalkan 100 juta atau 500 juta. Kita ambil tuh misalkan 50% sisa hasil usahanya. Itu juga bisa teman-teman. Nah gitu. Terus ada juga sistem, bisa teman-teman kalau punya legal ya, misalkan udah punya PT, punya SCV, sistemnya saham gitu ya. Misalkan teman-teman berpartner 2 orang, 3 orang, sahamnya 50%. Jadi sebenarnya saham itu bukan berarti bursa efek gitu ya. Kadang-kadang mungkin sebagian orang kalau kita main saham berarti kita harus jual saham dong di bursa efek. Enggak juga teman-teman. Maksudnya saham nih kepemilikan kita sebetulnya. Misalkan dari 100% ya, 100% saham atau kepemilikan perusahaan itu, untuk ownernya berapa persen. Misalkan nanti kalau teman-teman udah berkembang, teman-teman bisa jual sahamnya gitu kan. Kayak misalkan Amazon ya, bos Amazon yang merupakan sekarang jadi nomor kekayaannya nomor 1 di dunia ya, mengalahkan Bill Gates. Itu kekayaannya 1.200 triliun, tapi dia cuma punya saham 16% doang. Dari 100% itu si CEO-nya Amazon itu cuma punya 16%. Contoh lain misalkan kayak Jack Ma. Jack Ma itu ownernya kalau nggak salah 17 atau 13 gitu ya. Dari sekian banyak ownernya itu, Jack Ma tuh cuma punya sekitar 8%, 7% gitu sahamnya gitu kan. Jadi sistem saham pun bisa sebetulnya sebagai alternatif ya. Nanti itu menentukan pembagian dividen di tahun, bahkan dividennya tahunan atau 2 tahunan, 3 tahunan dan lain-lain. Atau teman-teman bisa juga sebenarnya misalkan jika teman-teman berpartner di perjanjian selama 1 tahun kita nggak bagi hasil dulu, kita nggak gajian dulu. Mungkin gajian setelah 1 tahun, kemudian gajiannya cuman misalkan 2,5% dari profit gitu. Jadi ditipisin banget, tipis, tapi teman-teman bisa putar profitnya kayak gitu sih teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya sistem penggajian ya, penggajian owner di perusahaan sendiri. Siapa sih yang nggak mau gitu ya, kita sebagai owner memiliki gaji yang besar gitu, penghasilan yang unlimited kayak gitu kan. Tapi balik lagi teman-teman, sistem penggajian yang seperti ini sebetulnya untuk mengontrol pemasukan ownernya gitu, supaya kita nggak menjadi orang kaya baru setiap bulan kayak gitu sih.
Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Di video selanjutnya mudah-mudahan Bandros bisa share lebih banyak lagi info-info atau sharing terkait dengan bisnis online kayak gitu ya.